وصحبه أجمعين. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku witrun siji zate. Iku witrun siji zate ora bisa dibagi. Zate siji. Yuhibbu seneng sapa Allah, yuhibbu seneng sapa Allah al-witra ing salat witir. Inna Allah ta'ala witrun, maksudnya witrun itu wahid fi dzatihi wa sifati wa af'alihi. Maksudnya satu itu satu di dalam zatnya, sifatnya dan pekerjaannya itu satu, tidak bisa dibagi-bagi. Innallaha ta'ala witrun, innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku witrun siji zate, siji zate, siji sifate, siji penggaweane. Yuhibbu seneng sapa Allah al-witra ing salat witir. Fa'utiru salat witir sira kabeh, salat witir salat ganjil. Fa'utiru salat witir sira kabeh ya ahlal Qur'ani, ahli Qur'an, ail mukmin, ail mukminin. Ahli Qur'an itu si wong mukmin. Salat witir, salat witir itu salat ganjil, tidak ada satu malam kok witir dua, itu tidak ada. Salat witir itu sebaiknya dilakukan setelah salat sunat malam. Jadi untuk penutup salat sunat malam, umpamanya salat hajat sudah selesai, salat tahajud atau salat macam-macam, akhirnya ditutup dengan sholat witir. Sholat witir itu ganjil. Sholat witir itu cuma satu rakaat atau tiga rakaat, satu salam boleh, dua salam boleh, tapi sebaiknya tiga rakaat itu satu salam saja. Umpamanya kok dua salam, ini harus dalam satu qadiyah, satu waktu, tidak boleh sekarang yang satu nanti dua, itu tidak boleh. Sekaligus tiga tapi dua salam. Assalamualaikum selesai, salat lagi. Pemanya dua rakaat salam, terus satu rakaat bablasan. Lah sebaiknya tiga rakaat salam satu, itu sebaiknya. Atau paling banyak itu 11 rakaat. Kalau pamannya tadi sudah sholat sunat witir, kemudian tidur, terus setelah bangun tidur sholat tahajud, sholat witir lagi, tidak ada sholat witir dua itu. Kalau tadi sudah sholat witir ya sudah, jangan sholat witir lagi. Tadi sudah witir ya sudah, laksanakan lainnya saja, sholat mutlak atau sholat tahajud dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wadoa ngelebur ai askoto gugurake. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wadoa ngelebur utawa gugurake sapa Allah ngan umati saking dosane umat, ngan umati saking dosane umat ingsun al khata'a ing laku salah, al
khata ing laku salah utawa tindakan salah, wa nisyana lan tindakan lali utawa laku lali, wa malan barang ustukrihu kang dipeksa sapa umati, wa malan barang ustukrihu kang dipeksa sapa umati alaihi ing atase ma. Maksudnya Allah menghapus atau mengapurkan, melebur dosanya umatku yang bertindak salah. Khata iki maksudnya bertindak menjalankan kesalahan tidak ngerti. Nah, kalau ngerti namanya ta'amud atau sengaja. Kalau khata itu bertindak tapi tidak ngerti, salahnya tidak ngerti, tiba-tiba salah. Nah, ini arep ngalor jebule kleru ngidul. Nah, padahal itu mempunyai keyakinan ini ke arah utara tapi ke selatan umpamanya, ini jenenge khata. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wadha'a gugurake sapa Allah, iku wadha'a gugurake sapa Allah, menggugurkan tegese apa ta, ngolehake bisa poso. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wadha'a gugurake sapa Allah al musafiri saking wong kang lelungan atau bepergian, asauma ing poso atau sing golehake ora poso serta wajib qada, asauma ing poso wa syatara sholati lan separone salat, separone salat ke nisfu salat rubaiyah. Maksudnya piye? Allah itu menggugurkan atau membolehkan puasa di waktu apa itu pepergian Mekah, kena Mekah ini wajib qada, wasyatra sholati separone salat bangsa rubaiyah boleh dikosor, dijamak gitu nggih. Nah, ana jamak kan ana jamak takdim, ada jamak apa? Takhir. Nah, kalau duhur asar dilakukan di waktu duhur namanya jamak takdim. Nah, kalau duhur asar dilakukan di asar ya namanya jamak takhir. Nah, sing rubaiyah kena diringkas dadi loro. Duhur boleh dilakukan 2 rakaat namanya qashar gitu nggih, salat qashar. Nah, iki ya salat jamak qashar. Paling penak lunga niku paling penak dijamak qashar. Dadi sing kono di qashar bangsa rubaiyah 4 rakaat. Nah, kalau 2 ndak boleh, 3 juga ndak boleh. Nek 3 tadi ini 1,5 ya ndak boleh, itu harus rubaiyah bangsa 4 rakaat. Jadi duhur, asar, kali nawa isya. Ane marid boleh ndak boleh, engko jadi karo tengah ya ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wakala nugasake sapa Allah, iku wakala nugasake sapa Allah birrahimi kelawan jaga rahim. Rahim ku pada anak niku napa peranaan, iku wakala nugasake sapa Allah birrahimi kelawan jaga rahim, malakan ing malaikat, birrahimi kelan jaga rahim, rahime wong wadon, wong
Rabbi ae termasuk nida sing untuk jauh. Ae Rabbi ae ya Rabbi ngoten ta. Ae Rabbi duh pangeran ingsun ae ayah haya niku ora termasuk munada lil ba'id nggih untuk munada yang jauh. Dadi ae Rabbi duh pangeran kula ya Tuhanku ngoten. Ae Rabbi duh pangeranku nutfatun ae hadi nutfatun ae hadi utawi menika iki nutfatun nutfah mani. Ae Rabbi duh pangeran kula alaqatun ae hadi alaqatun menika gumpalan darah. Rabbi alaqatun ae hadi tegese uta iki iku alaqatun gumpalan darah. Ae Rabbi do pangeran kula mudghatun ae hadi mudghatun ini adalah segumpal daging. Mudghatun iki menika segumpal daging. Faida aradallah faida arada apa nalika arep menghendaki utawa ngarepake sapa Allah ayyaqdiya ing yen to ngrampungake sapa Allah ayyaqdiya ing yen to ngrampungake sapa Allah khalqaha ing gawe mudghah khalqaha ing gawe mudghah kala mongko ngendika sapa malakan ai Rabbi duh pangeran kula Syaqiyun menapa kula tulis cilaka Syaqiyun menapa kula tulis cilaka apakah ku tulis celaka awas sa'idun menapa kula tulis bahagia. Saulang Rabbi Syaqiyun awas sa'idun iki malaikat ngono sare malaikat jaga rahim. Nah iki jaga rahim ngoten iki dadi Gusti menapa menika kula tulis cilaka menapa kula tulis bejo dakarun au ungsa menapa kula tulis lanang au ungsa menapa kula tulis wadon. Fama mongko utai spinten spiro iku arisku rezekinipun spinten rezekini menika ingkang kula jagi menika pinten Gusti. Fama rizku seberapa rezekinya. Famal ajal fama mongko utai spiro iku al ajalu mongso uripe ing dunya mongso urip ngono mawon. Fama mongko utai spiro iku al ajalu mongso uripe fayuk tabu mongko ditulis kadalika kaya mengkono apa kang diperintahake Allah. Fayuk tabu mongko ditulis kadalika kaya mengkono apa kang diperintahake Gusti Allah. Apa fi batnin umi apa fi batni umi ing dalem wetenge utawa perute ibune wong. Hamim kop ngan anasin. Dadiku innallaha ta'ala wakala birrahim sesungguhnya Allah itu menugaskan malaikat supaya menjaga rahim.
yang muji rahim itu seorang perempuan. Maka itu malaikat ditugas menjaga rahimnya seorang perempuan. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kemudian malaikat berkata, Rabbi nutfatan, umpamanya ini sudah ada nutfah baru, oh ya Tuhan kami, menika nutfah, Rabbi anakotun, menika segumpal darah, Rabbi menika segumpal daging. Faida aradallahu ayyak dia khalqah, apabila Allah itu mengendaki mudghah, qala Rabbi syaqiyun aw sa'idun. Dadi menika Gusti menika sampun wonten kapanuwulan 10 dina padane ngoten. Terus syaqiyun aw sa'idun, menapa kula tulis cilaka, menapa kula tulis bejo. Dakarun am ungsa, menapa kula tulis lanang, menapa kula tulis wadon. Niki terus fama rizku, seberapa rezekinya menika? Menika rezekinya sepinten, kathah napa sekedhik, berapa ukurannya, itu semuanya sudah ditulis. Faman ajal, seberapa ajalnya. Kemudian malaikat menulis apa yang diperintahkan. Oh sekian, iki tulis bejo, iki tulis bahagia, utawa iki tulis lanang apa wedok, spiro rezekine, spiro ajali. Jadi rezeki itu sudah tidak bisa berubah lagi, yang ada di sisi Allah. Makanya ada takdir mu'alaq dan ada takdir apa? Mubrom. Nah, yang takdir mubrom itu yang ngerti hanya Allah saja. Nah, kemudian rezeki yang tidak bisa berubah itu ya di sisi Allah. Kalau yang di sisi selain Allah diserahkan malaikat, itu bisa diketahui. Umpamanya Allah memberikan pengertian pada malaikat, wahai malaikat Israfil, kamu sebagai pembagi rezeki, supaya orang ini dikasih rezeki kalau beribadah, dikasih rezeki yang berlimpah umpamanya. Kalau tidak beribadah, sudahlah, gak usah dikasih rezeki banyak-banyak, biar keteteran saja umpamanya. Nah disinilah tinggal perintah Allah, itu tinggal perintah pada malaikat. Jadi rezeki itu bisa berubah-ubah, bisa banyak, bisa sedikit, itu di sisi malaikat, bukan di sisi Allah. Kalau di sisi Allah sudah pancet, tidak bisa berubah. Yang ngerti hanya Allah sendiri. Nah makanya katanya rezeki itu sudah ditulis oleh Allah, kok bisa diminta? Ini yang diminta itu yang ada di sisi malaikat. Kalau yang berubah-ubah itu di sisi malaikat. Kalau yang di sisi Allah itu sudah tidak bisa berubah. Begitu juga ajal. Ajal itu masa batas hidup. Setiap manusia itu mempunyai ajal dua. Masa hidup dalam dunia, masa hidup dalam alam kubur. Itu nama ajal. Ajal itu batas hidup. Setiap manusia seperti itu. Nah, batas hidup dalam dunia berapa? Umpamanya 50 tahun. Batas hidup dalam kubur berapa? 50 tahun umpamanya. Setiap manusia mempunyai ajal dua. Nah, kemudian umpamanya mohon pada Allah, ya Allah, Allahumma tawil umri, berikanlah umur panjang bagiku yang nafid umpamanya. Karena orang ini berbakti kepada orang tua, gelem silaturahim, akhirnya diberi umur panjang. Ya Allah, Allahumma balighni ila isrina wa mi'atain, umpamanya sampai 210 tahun umpamanya. Ya Allah, berikanlah umur panjang untukku 125 tahun umpamanya. Ila mi'atin wa isrin wa khamsi wa isrina sanah umpamane. Ya Allah, muga-muga kula paringi
yuswa 120 tahun 120 tahun badhe kangge tobat pamane. Lah ini yang 25 tahun itu diambilkan di mana? Ini jatahnya dalam dunia 50 tahun, yang di alam barzah berapa? 50 tahun. Maka diambilkan yang ada di alam barzah atau alam kubur 25 tahun digemblokke nang donya 50 tahun. Berarti di dalam dunia 50 tahun ditambah 25 ada berapa? 75 lah. Di alam kubur masih ada umur berapa? 25. Lah ini bukan namanya merubah takdir, hanya memindahkan mawon, hanya memindahkan umur dari alam barzah ke alam dunia, ngerti lho. Itu masalah ajal. Setiap manusia seperti itu. Padha wae karo roh nyawa yang duweni likuli insane lau jasadan apa lau rohani. Jadi setiap manusia ki duwe nyawa loro, ngono to? Nyawa apa? Nyawa roh. Jenenge ruhul yaqdhah dan ruhul hayat, kan ngono. Ruhul yaqdhah itu namanya roh yang menjadikan sebab ingat atau bangun. Nah, seperti apa? Ini kalau kita itu apa itu sadar, itu berarti rohnya di dalam ruhul yaqdhah. Nah, kalau ruhul yaqdhah itu keluar, nah itu kita tidur. Kalau kita tidur berarti ruhul yaqdhah itu keluar dari jasad. Itu namanya ruhul yaqdhah. Kalau ruhul hayat, roh yang bisa menjadikan sebabnya hidup. Nah, ini roh yang bisa menjadikan sebabnya hidup itu namanya ruhul hayat. Roh hidup ini maksudnya roh yang menjadikan sebabnya hidup manusia. Nah, ini kalau sudah keluar sudah nggak bisa lagi kembali. Tablas, ini namanya ruhul hayat. Nah, jadi manusia itu, setiap manusia itu mempunyai roh dua, ruhul hayat dan apa tadi? Ruhul yaqdhah. Ruhul yaqdhah itu roh yang menjadikan sebab apa? Ingat atau apa? Eling utawa sadar. Nah, kalau kita itu sadar seperti kita mengaji ini, itu ruhul yaqdhah di dalam. Nah, kalau kita tidur ruhul yaqdhah keluar. Nah, kalau sampaian umpamane dong turu pas kayak ngorok barangkali ruhul yaqdhah keluar. Nah, kalau nanti kamu kok bangun ruhul yaqdhah sudah masuk lagi. Itu namanya ruhul yaqdhah. Jadi roh ada berapa? Ada dua, ruhul yaqdhah dan apa? Ruhul hayat. Setiap manusia seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wahaba maringi keistimewaan sapa Allah. Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku wahaba maringi istima atau maring keistimewaan sapa Allah li ummati maring umat ingsun Lailatul Qadari ing dalem wengine takdir, wengi lumakune takdir, ngoten nggih. Dadi malam berjalannya takdir, ngoten. Walam yu'tiha lan ora paring sapa Allah, ora maringake sapa Allah ing Lailatul Qadar. Walam yu'tilan orang maringake sapa Allah ing Lailatul Qadar man ing wong kana kang ana sapa man aniku qablahum ing dalem sadurunge ummati. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Takdir, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu maksudnya
malam berjalannya takdir dalam 1 tahun. Ini dari Lailatul Qadar ke malam berjalannya takdir dalam 1 tahun. Ini akan menakdir dalam 1 tahun itu. Walam yu'tiya mangkana qoblahum, dan belum pernah keistimewaan itu diberikan kepada umat sebelumnya itu. Innallaha ta'ala, saat temani Allah ta'ala, wa malaikata lan malaikate, pira-pira malaikate Allah iku yusalluna padha maca selawat sapa Allah lan malaikat iku yusalluna padha selawat sapa malaikat lan Allah alal ladina ing atas yang akeh yusalluna yasiluna kang padha nyambung yasiluna wasola yasilu kang padha nyambung sapa ladina sapa ladina as-sufufa ing pira-pira barisan jamaah salat yasiluna kang padha nyambung sapa ladina as-sufufa ing pira-pira barisan salat waman utai sapane wa iku sadda manutup sapa man furjatan ing lobangan barisan salat furjatan ing lobang barisan salat rafa'u mongko ngluhurake ing man sapa Allah rafa'u mongko ngluhurake ing man sapa Allah biha kelan derajat biha kelan furja darajatan ing derajat. Innallaha ini begini, innallaha ta'ala wa malaikata yusalluna 'alal ladina yasiluna subuh. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu pada sholawat kepada orang-orang yang sholat apa itu namanya nyambung barisan sholat, jadi ngerapeti dan nyambung. Maksudnya sholawat itu bagaimana? Nah, sholawat itu kalau dari Allah, kata-kata sholawat dari Allah, orang kok Gusti Allah ndongake nang Nabi Muhammad itu bukan. Wong Allah sing disuwuni kok malah ndongake, ya bukan. Maksudnya Allah bersolawat itu memberikan rahmat kepada Nabi, memberikan rahmat ta'zim. Nah, terus bagi malaikat, bagaimana malaikat itu jaluk ngapura. Nah, kalau Gusti Allah itu memberikan rahmat dan memberikan ampunan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yaitu maksudnya Allah memberikan apa? Rahmat. Nah, sekarang kalau malaikat membaca rahmat itu bagaimana maksudnya? Nah, malaikat yang memohonkan ampunan. Ya Allah, semoga orang-orang ini diberi ampunan. Itu namanya, ini sholawatnya dari Nabi. Jadi sholawat dari Allah itu memberikan rahmat. Kalau sholawat dari malaikat itu memintakan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufufa. Allah memberikan rahmat. Malaikat memintakan ampunan kepada Allah. Kepada siapa? Orang yang menyambung sholat subuh, terus nyambung sholat barisan sholat. Wa man sadda furjatan rafa'allah biha darajah. Orang yang menutup lubangan barisan sholat, ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, ini aku malah dilubangi sak meter iki piye? Iki nek cara Nabi ya innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna subuh. Nek cara hadis Nabi iku sanajan upama kena renggang, tapi siapa orang yang bisa menutup, ada longgar sholat apa ada lubangan sholat antara satu dengan yang lain, ini kok ada yang longgar,
dimasuki, dirapeti, nah itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Aning cara negara malah apa jenenge kon sing longgar mergo corona. Sekali saya kan milih sapa? Arep milih dawe nabi apa milih dawe pemerintah? Mau gara arep menang di saiki sama arep mengalahke sapa, arep memenangkan siapa? Akan mengutamakan Rasulullah atau mengutamakan negara, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'alas shofil awal. Innallaha satamni Allah ta'ala Allah wa malaikatahu, para malaikat Allah iku yusholluna padha nyunake ngapura sapa malaikat 'alas shofi ing atase barisan jamaah salat al-awali kang awal. Jadi Allah, sesungguhnya Allah itu memberi rahmat dengan mengampuni dosanya kepada orang yang salat di baris yang pertama. Yani di baris yang pertama, salat yang di baris yang pertama Allah memberi rahmat dan mengampuni kepada orang yang sholat di muka sendiri, di muka pertama, maksudnya shop pertama. Kemudian wa malaikatu yusholluna 'alas shofil awal, malaikatnya memintakan ampunan kepada ya Allah orang yang sholat di muka ini semoga diampuni dosanya. Ini sholat yang di pertama, shop yang pertama. Nah, bagi seorang perempuan itu kalau jamaah sholat, kalau tidak ada satir, ini sebaiknya di belakang. Tapi kalau sudah ada satirnya seperti ini, tidak di belakang, jangan salah paham, keliru dari Namburi. Kalau sudah ada satir seperti ini, itu namanya sudah ada limitasi, sudah ada tedeng. Ini yang baik di muka, bukan yang di belakang. Nah, sudah salah paham kadang-kadang. Wong wedok ki ape nang mburi. Nang mburi itu kalau memang tidak ada batas antara laki dan perempuan, seperti di Masjidil Haram itu kan los, tidak ada apa itu batas antara laki dan perempuan, los. Nah, makanya yang bagus itu di belakang. Nah, kalau sudah ada batas seperti ini antara laki dan perempuan, ini yang bagus, yang paling muka sendiri, paling bagus. Ini paling bagus itu paling bagus di muka. Orang kok nang buri ki nek ora ana satir. Nek ana satire paling bagus di muka. Ini yang dimintakan ampunan oleh Allah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Aja secara mutlak ngene wong wedok ki sapi sing salah nang mburi ya ning ngopo sing nang mburi, sing kaya ngopo sing nang mburi itu sing kaya ngopo. Ini kanggone wong sing antara laki dan perempuan sudah ada napa batasan ngono lho. Nek ana batasan apik sing napa sing nang ngarep ora nang mburi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sudah itu aja dulu.